Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Sabtu tanggal 4 Desember tahun 2021. Bacaan pertama dari kitab Yesaya pasal 30 ayat 19 sampai 21 dilanjutkan dengan ayat 23 sampai 26. Sungguh hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau apabila engkau berseru-seru. Pada saat Ia mendengar teriakmu, Ia akan menjawab. Dan walaupun Tuhan memberi kami roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat Dia, dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya, entah kamu menganan atau mengiri. Lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu, dan dari hasil tanahmu itu kamu akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas. Sapi-sapi dan keledai-keledai yang mengerjakan tanah akan memakan makanan campuran yang sedap, yang sudah ditampi dan diayak. Dari setiap gunung yang tinggi dan dari setiap bukit yang menjulang akan memancar sungai-sungai pada hari pembunuhan yang besar, apabila menara-menara runtuh. Maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik, dan terang matahari terik akan 7 kali ganda, yaitu seperti terangnya 7 hari, pada waktu Tuhan membalut luka umat-Nya dan menyembuhkan bekas pukulan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 9 ayat 35 sampai pasal 10 ayat 1 dan ayat 6 sampai 8. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Yesus memanggil ke-12 murid-Nya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat.
sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah berbelas kasihlah. Belas kasihan sebagai sebuah kualitas hidup Kristiani tidak lain adalah ciri khas spiritualitas hati. Pater Jules Chevalier menulis, selama kehidupan fananya, Yesus dengan senang hati mencurahkan semua kelembutan hatinya pada anak-anak kecil yang rendah hati, yang miskin, pada mereka yang menderita, pada pendosa dan pada semua kesengsaraan umat manusia. Ketika melihat kemalangan, derita atau rasa sakit apapun, hatinya tersentuh oleh belas kasih. Saudaraku, apa yang dilukiskan dengan indah oleh Pater Jules Chevalier di atas terekspresi dengan sangat indah dalam bacaan Injil pada hari ini. Kita mendengar salah satu ekspresi Injili pada hari ini, yaitu Yesus tergerak hati oleh belas kasihan. Ketika ia melihat kerumunan besar, bagaikan domba tanpa gembala, belas kasih mendorongnya untuk mengajarkan kepada mereka hal-hal yang tidak diajarkan oleh gembala palsu Israel. Para imam dan ahli Taurat angkuh dan korup, mereka memandang rendah orang awam dan mengabaikan mereka, namun Yesus berbelas kasih pada orang awam dan ia mengajar serta mengasihi mereka. Ketika Tuhan pergi, berbicara, mengekspresikan dirinya, dia juga mendengarkan, dia membiarkan dirinya disentuh oleh yang lain, oleh kesengsaraan mereka. Sebagai pengikut Yesus, kita pun diajak untuk mudah tersentuh oleh kebutuhan saudara-saudari kita. Yesus mengundang kita untuk menghidupkan spiritualitas hati dalam meniru ketaatan, kesetiaan, keberanian, dan kasih-Nya. Tentu kita tidak saja prihatin dengan kemiskinan dan ketidakadilan, serta penderitaan fisik, tetapi juga kemiskinan rohani dan keputusasaan hidup yang acuh tak acuh kepada Tuhan. Jadi perhatian kita juga mesti tertuju pada kesejahteraan spiritual sesama kita. Kepedulian kita kepada orang lain ditransformasikan menjadi misi. Agar efektif, kita perlu membangun kontak terus-menerus dengan Yesus Kristus di depan mata kita, Kristus di hati kita, lalu di tangan kita. Itulah identitas kita sebagai pengikut Yesus yang sejati. Tuhan Yesus senantiasa menuntun setiap perbuatan baik kita dalam siarah hidup kita di dunia ini. Semoga demikian. Amin.